Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa betul supaya bangsa ini tetap selamat dari politik kebencian. Mungkin saya berkata, ya tapi kan ini 2017 itu kan sudah berlalu, saudara. Iya kan? Sekarang kita lihat aja hari ini, kita doakan kalau pemimpin kita ada yang nggak benar, ada yang salah. Mari kita saling doakan, saudara. Itu tugas kita. Sorry, saya tetap akan mendoakan. Saya tetap akan mendoakan bahwa presiden saya, bahkan doa saya, saudara, untuk Presiden Jokowi, kalau memang Tuhan menghendaki, saudara, sekali lagi ya, ini bukan kemauan orang-orang politik. Saya nggak peduli sama kemauan orang-orang politik, tapi kalau saya terus terang doanya supaya beliau diperpanjang, ya kan, pemilu diperpanjang. Kenapa? Dasar saya sederhana. Yang pertama, karena saya melihat Indonesia ekonominya sudah kurang bagus, saudara, karena COVID. Lalu yang kedua, saya melihat ada IKN, saudara, dan itu adalah program yang sangat baik dari Bapak Presiden Jokowi, saudara. Lalu yang ketiga, saya melihat di saat-saat seperti ini belum ada calon yang solid, saudara. Jadi lepas daripada apapun, orang mau bikin isu apapun, saya secara khusus, boleh dong saya ngomong, kalau mau menghina saya lagi, silakan saja. Iya kan? Tapi saya kan sebagai hamba Tuhan punya hak untuk bicara, sama aja orang punya hak bicara untuk bilang Jokowi turun, ya kan? Tapi saya punya hak bicara juga kan, dan karena itu saya bukan bagian kampanye, bukan bagian apapun, saya bagian mendoakan. Kalau sudah tanya sama saya, what is your prayer? Maka doa saya adalah supaya Bapak Presiden Jokowi ditambahkan minimal 3 tahun lah, maksudnya penundaan pemilu, bukan 3 periode, karena 3 periode itu bertentangan dengan undang-undang. Jadi penundaan pemilu itu artinya force majeure, artinya ada sesuatu yang sangat memerlukannya. Dan menurut saya, yang pertama jelas kondisi ekonomi bangsa ini sedang kurang bagus, saudara, ya kan. Lalu yang karena habis COVID, saudara, betul kita mampu mengatasinya, tetapi kita nggak mau berhutang lebih banyak lagi untuk itu. Lalu yang kedua, kita melihat bahwa IKN itu adalah program yang bagus. Takutnya, khawatirnya saya, penggantinya tidak akan melanjutkannya lagi, sehingga akhirnya jadi program yang mangkrak. Sayang betul, karena dari zaman Presiden Soekarno sudah merindukan supaya ada pemindahan ibu kota, saudara. Lalu zaman Pak Harto juga ada kerinduan untuk memindahkan ibu kota, dan terus ini hanya wacana. Dan pada zaman Presiden Jokowi digelontorkan, ya kan, diputuskan. Tapi baru 1 tahun diputuskan, ya tiba-tiba ada badai COVID ini, saudara, sehingga terbengkalai selama 2 tahun, baru kemudian dibangkitkan lagi, dan takutnya nggak kekejar, saudara. Banyak orang, kalau orang kaya bangun villa aja 2 tahun, ini mau bangun 1 kota 2 tahun, kan sangat berat, saudara. Dan yang ketiga, seperti saya bilang, bahwa sekarang ini belum ada calon yang solid, saudara, sehingga khawatirnya nanti ribut lagi, ya kan, lalu demo lagi, rusuh lagi. Sementara saya khawatir ini adalah agenda asing, saudara. Makanya LSM asing sangat menentang sekali perpanjangan pemilu ini. Kenapa, saudara? Jawaban saya cuma sederhana, karena asing ingin sekali Indonesia terus rusuh, saudara. Kenapa? Karena saudara lihat sekarang Indonesia mulai bangkit, Bali mulai bangkit, pariwisata mulai bangkit, lalu mulai banyak lagi turis asing masuk Indonesia. Nah, kalau pemilu kita rusuh lagi, saudara, berarti orang keluar lagi dari Indonesia. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya bilang, doa saya, Tuhan, kalau memang baik di pemandangan Tuhan, supaya ini ada penundaan pemilu 3 tahun, biarlah Tuhan sendiri yang mengaturnya, bukan berdasarkan keinginan para politisi. Karena kalau politisi hitung-hitungannya biasanya hanya wanipiro. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, hitung-hitungan saya adalah bangsa dan negara ini, serta masyarakat. Karena I love my country, I love Indonesia, saudara, ya kan. Jadi saya berdoa, kalau memang Tuhan sudah mempersiapkan calon yang tepat untuk 2024, dan Tuhan akan tolong Indonesia tidak rusuh, dan Tuhan akan tolong supaya IKN tetap berjalan dengan baik, maka doa saya biarlah pemilu berlangsung tepat pada waktunya 2024. Tetapi sekali lagi, kalau memang
Tuhan mengerti ada pergumulan soal keuangan, ada pergumulan tentang ancaman kerusuhan, lalu ada ketidakstabilan nanti tentang IKN, maka biarlah Tuhan mengizinkan untuk menunda. Tetapi kalau semua memang Tuhan sudah persiapkan, sehingga Indonesia tetap bisa terjamin kedamaiannya, ketenangannya, bahkan juga ibu kota negaranya, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah ini jadi seturut dengan apa yang sudah direncanakan. Karena akhirnya doa kita, biar bukan kehendak yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Itulah doa saya buat Bapak Presiden yang terhormat. Kita tahu bahwa dalam doa kita memberi semangat, dalam doa kita mengharapkan progresivitas, ya kan, kemajuan-kemajuan yang luar biasa, dan dalam doa kita selalu memberi semangat dan kekuatan. Kalau ada yang masih mau menghina, ada yang masih mau menyerang, ya nggak apa-apa kan. Itu kan haknya mereka, ya kan. Buat saya simpel-simpel aja, saya tetap hamba Tuhan, 38 tahun saya dalam ladang Tuhan, tidak pernah sedikit pun, tidak pernah sekalipun, tidak pernah sehari pun saya tertarik dengan hal-hal politik, saudara. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya pasti akan tetap berbicara untuk menggarami politik, karena saya tidak mau politik hanya diisi oleh orang-orang culas, orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, orang-orang yang transaksional. Tetapi saya akan berbicara, meskipun saya mau dihina, mau dimaki, ya kan, mau diserang bagaimanapun, ya pasti di satu sisi ada juga yang merasa diberkati dengan pernyataan saya. Intinya saya tidak mencari kredit manusia. Intinya saya tidak mencari pujian manusia. Mau menghina, wes, saudara, silahkan, saudara, ya kan. Tapi saya tetap akan melakukan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya bangga buat teman-teman, buat hamba-hamba Tuhan, buat jemaat yang tetap mensupport, memberi kekuatan, ya kan. Dan saya bersyukur bahwa gereja kita gereja yang solid. Gereja yang dibangun bukan karena manusia, tetapi upon this rock I will build my church, ya kan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bangga buat gereja yang solid seperti Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Kita sudah bersama dalam ibadah-ibadah kita, dan terus saya melihat kemajuan-kemajuan yang dahsyat Tuhan nyatakan 15 tahun gereja ini. Jadi saudara, ini bukan anak kemarin sore yang baru tiba-tiba ngomong-ngomong, ya kan, di YouTube lalu mempengaruhi semua orang, ya kan. Dan itu kan udah ketahuan kualitasnya, ya kan. Jadi dari cara orang berbicara, dari cara orang menghina, dari cara orang menyerang, seringkali itu tidak menjelaskan siapa yang diserang, tapi itu menjelaskan isi mulutnya, isi hatinya, dan isi kepalanya. Jadi karena itu kita tetap mendoakan. Sekali lagi saya selalu bilang, I'm just a servant of God. Saya hanya hamba Tuhan. Saya tetap akan melayani, saya tetap akan bersuka cita, saya tetap akan memberkati, dan doa saya buat setiap orang yang menyerang saya, yang menghina saya, adalah Tuhan berkati mereka dengan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat yang mensupport saya, mendoakan saya, memberi kekuatan buat saya, dari hati saya yang terdalam juga saya berdoa, biarlah tetap kehidupan hamba-hamba Tuhan ini, anak-anak Tuhan ini, terus dipenuhi dengan kasih, anugerah, dan kuasa yang sempurna. Haleluya. Malam hari ini kita mau berdoa. Bapa, kami berdoa buat bangsa negara kami, hal-hal yang baik boleh terus terjadi. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Kalau kehendak Tuhan, supaya Bapak Presiden Jokowi diperpanjang 3 tahun pemilunya, karena penundaan akibat situasi, Tuhan lancarkan segala sesuatunya, sehingga tidak ada kerusuhan-kerusuhan apapun di dalam nama Yesus. Karena kami masih mengingat situasi ekonomi di bangsa ini, kami masih mengingat ibu kota negara yang belum stabil di PPU Pasir Utara itu, Tuhan. Dan juga kami masih teringat akan ancaman-ancaman kerusuhan setiap kali menjelang pemilu. Jangan sampai Indonesia yang baru mulai bangkit kacau lagi. Itu sebabnya kami berdoa, ya Kristus, kalau memang kehendak Tuhan supaya ada penundaan pemilu
dan Bapak Presiden diperpanjang 3 tahun lagi jabatannya. Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja, bukan keinginan politisi, tapi keinginan Tuhan yang boleh jadi. Dan pada saat yang bersamaan kami juga berdoa, kalau memang baik di pemandangan Tuhan, bahwa ekonomi bangsa ini dapat terselesaikan, IKN dapat terawat dengan baik, bahkan tidak ada gejala-gejala kerusuhan, maka kami berdoa kalau memang kehendak Tuhan supaya pemilu tepat 2024 biarlah jadi dalam kehendak-Mu. Tetapi kami berdoa, ya Kristus, kasihanlah bangsa ini, jangan sampai ada kerusuhan. Tuhan, tolonglah bangsa ini yang bertahun-tahun merindukan untuk perpindahan IKN ini, ibu kota negara. Biarlah ini juga terawat dengan baik dan ekonomi di bangsa ini juga bisa terjamin untuk bangkit. Tuhan, kami hanya naikkan doa ini seperti doa Kristus di Taman Getsemani. Biar bukan kehendak yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami berjanji, hanya satu nama dan segala nama yang kami tinggikan, kami agungkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu, ajar kami, supaya kami hidup di dalam terang kasih anugerah-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.